Para romo yang terkasih, saudari dan saudaraku, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Persis di dalam misa pembukaan sinode para uskup di tingkat keuskupan pada hari ini, kita diingatkan tentang semangat yang perlu kita ambil, yang perlu kita hayati dalam perjalanan bersama mengikuti Kristus. Semangat yang disampaikan oleh bacaan-bacaan suci hari ini di dalam refleksi saya ada 3. Yang pertama, semangat untuk ikut menderita bersama Tuhan. Kitab Nabi Yesaya menyampaikan kepada kita sikap dari hamba Yahweh. Dia yang merelakan diri untuk menderita sebagai tebusan bagi seluruh dunia. Dan persis semangat yang sama disampaikan Injil hari ini. 2 murid yang disampaikan tadi dari ibu anak-anak Zebedeus datang menghadap Tuhan. Perkenankanlah untuk duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri. Artinya cari posisi. Tuhan Yesus mengajarkan semangat nanti yang kedua, menjadi kecil dengan melayani. Saudari dan saudaraku yang terkasih, rupanya di dalam gereja terjadi keropos dari semangat pengorbanan, semangat penderitaan. Karena berbagai macam ideologi yang salah, yang seringkali menjauhkan kita dari segala bentuk penderitaan. Di tingkat keuskupan, setiap kali itu hati saya sedih harus menandatangani ratusan dokumen anulasi perkawinan. Sampai saya bertanya, apakah memang semangat untuk berkorban tidak ada lagi di dalam kehidupan keluarga? Setiap kali kita terenyuh, NTT selalu nomor terakhir pendidikan. Apakah semangat belajar memang sudah turun? Apakah semangat dedikasi dari para guru, mereka yang mengelola pendidikan, apakah sudah turun sehingga kita hanya pantas untuk mendapatkan nomor terakhir? Itu belum saya beritahukan kriteria untuk posisi ekonomi, posisi kemajuan hidup, dan seterusnya. Cukup saya sebut itu. Saudari dan saudaraku, situasi-situasi yang seperti ini menyebabkan bahwa kita dalam perjalanan mengikuti Kristus, kita makin lama makin jauh.
Kalau jauh saja sambil mengikut baik. Tapi kalau Kristus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup, dia berjalan ke arah ini. Lalu kita masing-masing jalan menurut jalan kita sendiri-sendiri. Ini yang memprihatinkan, dan Bapa Suci mengajak kita untuk kembali melihat apakah di dalam perjalanan ini kita masih setia mengikuti Tuhan. Semangat yang kedua adalah semangat kepemimpinan. Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, barang siapa yang menjadi pemimpin, hendaknya menjadi pelayan. Saya lihat ada dulu namanya PNS, sekarang menjadi ASN, aparatur sipil negara. Dulu pegawai negeri sipil yang semboyannya menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Kami yang para imam, para uskup ditabiskan untuk menjadi pelayan Kristus, memimpin dengan melayani. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Kristus satu orang dengan 12 muridnya ditambah dengan ribuan murid dari para murid memenuhi seluruh dunia dengan kekuatan Injil. Ada catatan sejarah. Gereja di Asia tidak berkembang dari umat yang ada di Asia. Gereja di Asia berkembang dan di seluruh dunia berkembang karena gereja Eropa. Mengapa? Umat yang mengikuti Kristus pada awal mula segan untuk menderita, segan untuk masuk dalam semangat kemartiran. Maka gereja itu habis dan selalu tinggal sisa-sisa kecil yang di masa sekarang tidak pernah ada artinya. Yesus ada di Asia, tapi gereja berkembang dari Eropa. Apa yang salah? Yesus seorang diri dengan 12 murid memenuhi seluruh dunia dengan semangat Injil. Pertanyaan untuk kita di Keuskupan Atambua, apakah dengan 536.846 orang Katolik kita tidak mampu untuk memenuhi wilayah Keuskupan Atambua dengan semangat Injil? Di manakah peran dari kepemimpinan religius? Saya bersama dengan para romo, para pastor, para suster provinsial, di manakah kami sehingga sampai sekarang Injil belum cukup untuk memenuhi wilayah ini? Pertanyaan yang sama untuk para pemimpin daerah, bupati dan jajarannya ke bawah, angkatan perang dan jajarannya, mau siapapun. Sebagai orang-orang Katolik, kapan kita bisa memimpin sehingga apa yang dinamakan Raja Kristus
sungguh-sungguh menjadi pemimpin di dalam seluruh tatanan kehidupan. Ini tantangan yang berat. Kalau Kristus sudah lama keluar dari gereja katedral, dari gereja paroki-paroki, dari pastoran-pastoran, dari komunitas-komunitas, dari kantor-kantor, dari instansi-instansi, yang tinggal di sana mungkin setan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, ini tantangan berat untuk kita dalam menjalani sinode yang dicanangkan Bapak Suci berlangsung 3 tahun. Dan semangat yang terakhir adalah semangat pelayanan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari Kristus. Kalau kita mau berjalan mengikuti Dia, kita perlu belajar semangat pelayanan. Saya mencatat di masyarakat tidak ada lagi orang yang rela kerja untuk profesi-profesi yang menuntut pengurusan tenaga. Semua mau jabatan yang bersih-bersih. Makanya tidak heran kalau pendidikan kita menghasilkan sampai tahun ini 37 juta sarjana penganggur. Kita tidak heran. Kita juga tidak heran kalau kita urus segala hal tidak pernah beres. Semangat pelayanan dipertanyakan. Para pastor, uskup tidak memberikan laporan terperinci pada waktunya. Pemerintah sama. Pelayanan kita menjadi lemah. Kristus rela untuk menjalani semua bentuk pelayanan. Bahkan di dalam Injil Markus dicatat, Yesus memulai tugasnya dengan doa. Pada pagi hari dia turun dari gunung karena semalam-malaman dia berdoa. Melayani banyak orang dengan kesibukan yang luar biasa. Dan malam hari dia kembali lagi berdoa. Doa dan kerja. Semangat ini patut saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Patut ditanyakan oleh para pastor, para suster, semua yang memimpin. Apakah di dalam menjalankan tugas kita masih berani untuk berdoa? Doa Rosario saja, bulan Rosario ini kadang-kadang ucapkan sambil mengorok. Bahkan ada yang lepas di tengah malam sadar Rosario di tangan, tadi sudah sampai peristiwa keberapa. Bahkan ada yang sudah lama tidak berdoa Rosario sehingga dia tidak tahu lagi. Ada yang sudah tidak lama tidak berdoa sehingga yang salam Maria dia tidak tahu, dia hanya jawab Santa Maria. Kerja. Siapa yang kerja sampai tuntas? Siapa yang kerja dengan pakai otak? Siapa yang kerja dengan kekuatan fisik sampai dia merasa capek, sampai dia merasa berhasil di dalam tugas? Saudari dan saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan kita Yesus Kristus
memimpin dari bumi sampai meregang nyawa di atas salib, itu adalah semangat kepemimpinan, melayani dengan memberi sampai sehabis-habisnya. Dan inilah yang menjadi kunci keselamatan dunia. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita berjalan bersama mengikuti penetapan dari Bapa Suci yang mengajak kita untuk mulai bertobat dengan semangat-semangat dari kitab suci yang harus kita gali, karena salah satu semangat yang dicanangkan adalah keterbukaan hati kita untuk belajar mendengarkan Tuhan. Yang kedua, keterbukaan kita untuk bergandengan tangan berjalan bersama-sama. Kasak kusuk di antara para murid itu terjadi karena mereka tidak berjalan bersama-sama. Dan dalam pengalaman saya, istilah kerjasama itu luar biasa. Tapi kerja bersama-sama biasanya berakhir dengan perkelahian. Mari kita belajar untuk itu. Dan yang ketiga, Bapa Suci melalui tema persekutuan mengajak kita untuk berjalan bersama. Kalau untuk perjalanan yang dekat-dekat, jalan sendiri. Tapi untuk perjalanan jauh yang sepanjang hidup, harus bisa berjalan bersama-sama. Keluarga, pendidikan, seumur hidup harus bisa bersama-sama. Baru terjadi sesuatu. Pelayanan rohani berjalan bersama-sama. Dan yang ketiga, saudari dan saudaraku, Bapa Suci mencanangkan agar kita semakin berpartisipasi. Kalau saya sebagai uskup harus bisa kerja kebun, harus bisa peternak, harus bisa ini. Ada apa di tengah masyarakat sampai kita tidak maju secara ekonomi? Mari kita merenung, semoga selama 3 tahun Roh Kudus mencerahi kita supaya kita bisa mengikuti Tuhan dengan semangat kemuritan yang benar. Dan dengan demikian di dalam gereja, sebagai gereja kita bisa mengikuti Tuhan untuk menuju kepada keselamatan yang disiapkan bagi kita. Amin.